Salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan kami dari kelompok 1 terdiri dari Ade Lukman dengan NPM 2113 191007 dan Dinda Rohimatul Mardian dengan NPM 2113 191023 dan selanjutnya Valentino Claudius Mani dengan NPM 2113 191021. Selanjutnya dari hasil review jurnal yang bahasan topiknya tentang prediksi status pasien COVID-19 dengan pengklasifikasi Navi Bayes. Di sini kita masuk di latar belakang. Jadi di latar belakang ini coronavirus atau Davis 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan penyakit baru yang akan muncul di tahun 2019 dan menyebabkan radang paru-paru dan gangguan pernapasan. Dunia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang melumpuhkan banyak sektor penting kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi teknologi berbasis data secara otomatis yang dapat membantu mengklasifikasikan status kegawatan berdasarkan data pasien. Dan penelitian ini dari jurnal yang direview bertujuan memberikan solusi untuk mengklasifikasi status pasien COVID-19 secara otomatis berdasarkan gejala yang dialami pasien. Klasifikasi dilakukan menggunakan metode Navi Bayes yang dikenal memiliki akurasi tinggi dengan pembelajaran tersupervisi berbasis distribusi database. Dan selanjutnya kita memasuki metode, itu metode Navi Bayes Classifier atau NBC. Jadi Navi Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antara variabel penjelas saling bebas atau independen. Salah satu metode dalam klasifikasi data adalah Navi Bayes Classifier atau NBC. Navi Bayes Classifier merupakan salah satu metode machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Jadi Navi Bayes Classifier itu bisa sebagai multinomial. Navi Bayes merupakan metode atau penyederhanaan dari metode Bayes yang cocok dalam pengklasifikasian teks atau dokumen. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke metode cara kerja. Di sini sudah ada gambar cara kerja. Jadi cara kerja Navi Bayes Classifier itu melalui 2 tahap, yaitu ada learning atau bisa dalam artian pembelajaran. Navi Bayes adalah suatu metode yang termasuk dalam supervised learning, maka akan dibutuhkan pengetahuan awal untuk dapat mengambil keputusan. Jadi ada tahapan pertama tuh bentuk vocabulary dari setiap dokumen data training, dan di tahap kedua adalah hitung probabilitas pada setiap kategori atau PVJ.
Dan masih di tahap kedua, tentukan frekuensi kata WK pada setiap kategori PWK PVJ. Jadi yang dimaksud dengan PVJ ini yang di dalam ini adalah probabilitas setiap dokumen terhadap sekumpulan dokumen. Dan kalau istilah WK PWK VJ istilahnya adalah probabilitas kemunculan kata WK pada suatu dokumen dengan kategori kelas VJ. Jadi dari rancang gambar di atas ini adalah pencarian data buku pada aplikasi perpustakaan. Dapat dilakukan berdasarkan seperti judul, pengarang maupun kata kunci atau keyword. Pada umumnya hasil pencarian hanya berupa buku yang memiliki judul atau pengarang maupun kata kunci keyword yang sesuai dengan kata atau kalimat yang diketik oleh user saja. Jadi pada aplikasi ini pencarian ini akan dilakukan mendalam sampai kepada deskripsi dari buku-buku tersebut, dan akan dilakukan pengklasifikasian dengan menggunakan metode Navi Bayes Classifier atau NBC, sehingga pengguna akan mendapatkan hasil yang lebih optimal dikarenakan user mendapatkan referensi buku yang lebih banyak. Dari saya sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kenalkan nama saya Dinda Rahimatul Mardian. Di sini saya akan menjelaskan data yang digunakan. Data yang digunakan di sini yaitu dataset dari pasien COVID-19 di Indonesia. Dataset ini diperoleh dari website Kaggle. Dataset ini nantinya akan dijadikan data testing untuk menghasilkan model prediksi terhadap status pasien. Dataset disiapkan dan dibersihkan di mana hanya atribut relevan yang diekstraksi dan digunakan dalam proses klasifikasi. Dataset pasien yang digunakan yaitu terdiri dari 156 baris data dengan 4 atribut. Atribut yang digunakan yaitu yang pertama jenis kelamin, lalu ada usia, kewarganegaraan, dan provinsi. Sedangkan target yang akan diklasifikasikan atau yang diprediksi itu dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat, atau bisa diklasifikasikan sebagai release, isolated, atau disease. Untuk data ujinya di sini menggunakan 2 data uji seperti yang bisa dilihat pada gambar atau tabel di samping. Data uji pertama itu untuk jenis kelaminnya itu laki-laki, usianya usia 30 sampai 40 tahun, kewarganegaraannya Indonesia, dan dari provinsi DKI Jakarta. Dicari untuk statusnya nanti. Lalu data uji kedua yaitu jenis kelaminnya perempuan, untuk usianya dari 60 sampai 70 tahun, kewarganegaraan Indonesia, dan provinsinya dari DKI Jakarta juga. Lalu tahap selanjutnya kita melakukan preprocessing data. Pada tahap preprocessing ini kita klasifikasikan data berdasarkan atributnya. Di sini kita pisah-pisahkan data sesuai atributnya. Yang pertama ada data usia, provinsi,
lalu ada jenis kelamin, dan ada kewarganegaraan. Yang bisa dilihat total data dari masing-masing kategori isolated, release, dan disease. Untuk isolated ada total 127 data, release ada 12 data, dan disease ada 17 data. Lalu untuk memudahkannya kita beri label untuk kategori dan atributnya. Di sini kita beri label A0 itu sebagai isolated, A1 itu release, A2 itu disease. Untuk X11 itu gender, X12 itu age, X13 itu nationality, X14 itu provinsi. Lalu selanjutnya kita hitung probabilitas dari ketiga kategori tersebut. Di sini untuk menghitung probabilitasnya yaitu jumlah data dibagi total keseluruhan data yang ada. Baik, untuk perhitungan probabilitas di sini yaitu jumlah data dibagi total data. Untuk jumlah data yang isolated tadi ada 127 dibagi jumlah keseluruhan data itu tadi 156 diambil, jadi hasilnya 0,814. Lalu untuk yang status rilis itu ada 12 data dibagi 156, totalnya jadi 0,076. Lalu untuk yang disease 17 data dibagi 156, hasilnya 0,108. Terus selanjutnya kita hitung probabilitas isolated, release, dan disease dari masing-masing atribut. Di sini dari atribut jenis kelamin dulu. Jumlah isolatednya ada 74 dan totalnya ada 127. Maka 74 dibagi 127, maka hasilnya 0,582 sekian. Untuk yang rilis 4 dibagi 12 itu 0,33 sekian. Yang laki-laki dan disease yang laki-laki itu 13 dibagi 17 itu probability-nya jadi 0,76 sekian. Nah, dilanjutkan ke jenis kelamin yang perempuan. Untuk isolatednya 53 dibagi 127 itu 0,417 sekian, dan rilis 8 dibagi 12 itu 0,6, dan untuk yang disease-nya 4 dibagi 17 itu 0,235. Untuk proses ini kita lakukan ke masing-masing atribut. Sini atribut usia bisa dilihat dari isolated, release, dan disease-nya. Lalu di sini juga atribut provinsi. Lalu yang terakhir atribut kewarganegaraan. Nah, setelah diketahui nilai-nilai tadi, dilanjutkan untuk proses selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Lukman dengan NPM 21131919007. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang untuk menghitung proses, di mana di sini ada perhitungan probabilitas untuk data uji pertama. Karena data yang kita uji ada 2 data. Nah, di sini kita harus mencari dulu PX1A0, PX1A1, PX1A2. Nah, A0, A1, A2 ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh teman saya, yaitu A0 itu isolasi, kemudian A1 itu rilis, kemudian A2 itu disease. Nah, di sini untuk mencari probabilitas X1A0 dengan cara P1X11 dari A0 atau P1 dari gender di A0 dikali dengan PX12 atau age atau umur dari A0, kemudian dikali lagi probabilitas X13 atau nationality dari A0, kemudian dikali lagi probabilitas X14 atau provinsi dari A0. Untuk nilainya yaitu 0,583 dikali 0,165 dikali 0,937 dikali 0,771, dan hasilnya 0,070.
Nah, kemudian kita mencari probabilitas X1 dari A1. Nah, untuk nilainya 0,333 dikali 0,250 dikali 0,917 dikali 0,750. Hasilnya 0,057. Nah, untuk rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk mencari PX1A2 pun rumusnya sama, yaitu nilainya 0,765 dikali 0,118 dikali 1 dikali 0,647 sama dengan 0,058. Nah, kemudian dilanjutkan perhitungan probabilitas posterior data uji pertama. Nah, di mana untuk mencari nilai ini yaitu dengan rumus PX1A0 atau nilai yang kita hitung sebelumnya dikali probabilitas dari A0. Nah, untuk nilainya 0,07 dikali 0,814. Hasilnya 0,0570. Kemudian untuk probabilitas A1-nya nilainya 0,057 dikali 0,076 sama dengan 0,0043. Kemudian untuk A2-nya nilainya 0,058 dikali 0,108, hasilnya 0,0062. Nah, hasil prediksi data uji pasien pertama ini berstatusnya isolasi ya. Karena dengan nilai probabilitas A0 dari X1 lebih besar dari probabilitas A2 dari X1. Kemudian lebih besar juga nilai probabilitas A1 dari X1. Nah, kemudian kita menghitung probabilitas untuk data uji kedua. Untuk rumusnya masih sama seperti rumus perhitungan data uji pertama. Nilainya di sini untuk X2A0 0,417 dikali 0,118 dikali 0,937 dikali 0,771, hasilnya 0,036. Kemudian untuk X2A1-nya nilainya 0,666 dikali 0,833 dikali 0,917 dikali 0,750, hasilnya 0,382. Untuk nilai probabilitas X2A dari A2 nilainya 0,235 dikali 0,176 dikali 1 dikali 0,647, hasilnya 0,027. Kemudian dihitung lagi probabilitas posteriornya. Nah, di mana di sini untuk rumusnya masih sama. Nilainya di sini 0,036 dikali 0,814, hasilnya 0,02993. Kemudian untuk probabilitas A1 dari X2 hasilnya itu 0,0290 dari perkalian 0,382 dikali 0,076. Kemudian probabilitas A2 X2 yang dikalikannya itu 0,027 dikalikan dengan 0,108, hasilnya 0,0029. Nah, hasil prediksi status pasien adalah masih isolasi karena nilai predikat A0X2 lebih besar dari nilai predikat A1X2. Kemudian lebih besar lagi dari predikat A2X2. Nah, untuk hasilnya itu sendiri, hasil dari model NWC untuk prediksi status pasien COVID-19 di Indonesia ini memberikan hasil yang diukur dalam nilai presisi, recall, dan akurasi. Berturut-turut nilainya itu dari kisaran 92%, 88,72%, dan 96,67%. Nah, nilai akurasi yang tinggi menunjukkan kinerja NBC yang baik, true isolate, true release, dan true disease. Nah, precision pred isolatednya bisa dilihat di tabel. Ini untuk true isolate-nya 25, kemudian true release-nya 0, true disease-nya 0, kemudian precision-nya 100%. Kemudian untuk pred release
yang rilis, true isolate-nya 1, true release-nya 3, true disease-nya 0, precision-nya 75%. Kemudian untuk Fred disease-nya true isolate-nya 0, true release-nya 0, true disease-nya 1, precision-nya 100%. Nah, di sini ada recall-nya yang true isolate-nya 96,15%, true release-nya 100%, true disease-nya 100%. Nah, dalam mengklasifikasikan 3 status pasiennya itu jadi kan di sini untuk pasiennya nanti ada yang isolate, ada release dan disease. Jadi bisa disimpulkan bisa dari jurnal yang di review ini, penelitiannya itu bermanfaat untuk diterapkan pada situasi nyata untuk membantu tenaga medis menentukan tindakan. Jadi kedepannya jumlah datasheetnya mungkin akan lebih banyak, berukuran lebih besar, dan mungkin datasheet yang sekarang pun sudah banyak. Tapi di jurnal yang di review ini data yang digunakan hanya sebagian saja, karena kalau misalkan penggunaan datanya terlalu besar mungkin akan memakan waktu lama dalam perhitungannya. Nah, jadi nanti dengan data yang berukuran lebih besar tuh proporsi nilai setiap kelasnya bakal seimbang dan jadi baik gitu untuk mendapatkan nilai akurasi prediksi yang lebih tinggi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan juga teman-teman saya sebelumnya yang menyampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.